Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Bus tanpa penumpang terbakar di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Desa Gumri, Jembrana. Menjelang pilkada serentak, tim Siber Polres Karangasem menggencarkan patroli dan memantau media sosial. Kerajinan sarung keris khas Desa Batuan laris manis dipesan seniman tari. Menjelang pilkada serentak, kampanye hitam dan berita hoax kerap berseliweran di media sosial. Untuk mengantisipasi, tim Siber Polres Karangasem menggencarkan patroli dan memantau media sosial khususnya akun yang menyebarkan berita hoax atau kampanye yang menyudutkan salah satu calon. Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarta mengingatkan tim pemenangan seluruh pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi agar bijak menggunakan media sosial dengan menghindari unggah negatif yang menyerang lawan, apalagi mengunggah informasi atau berita hoax. Yang ada di Bali. Jadi untuk di media sosial kami memiliki yang namanya Cybertruck. Ya, tugasnya adalah melakukan kegiatan cyber patrol atau patroli di dunia maya, kemudian membuat konten-konten yang edukatif, ya, yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat supaya bijak di dalam bermedia sosial dan budayakan literasi, ya. Sehingga dengan demikian segala informasi dicek dulu kebenarannya sehingga hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya penyebaran hoax itu bisa dicegah. Di era serba digital, media sosial merupakan sarana yang efektif untuk menggait pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Media sosial juga efektif menginformasikan ke pemilih visi dan misi para calon. Namun ibarat pedang bermata dua, media sosial juga sangat berbahaya dan bisa memicu kerusuhan karena bisa menyebarkan informasi dan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bawaslu Kabupaten Tabanan saat ini tengah mengawasi gerak-gerik kepala desa yang diduga melanggar netralitas dalam pilkada. Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dengan tegas melarang kepala desa atau jero bendesa adat berkampanye atau memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan. Kepala desa juga bisa dihukum jika menghasut warga untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabanan. Ketua Bawaslu Tabanan, Ketut Narta mengatakan, jika kepala desa tersebut terbukti melanggar, maka dia bisa dijatuhi sanksi pidana. Ketika nanti ada jero bendesa adat akan melakukan atau melarang memilih paslon tertentu, atau mengajak memilih, tapi dan melarang memilih paslon tertentu, ini kami akan ambil bukan lembaganya, seseorang personalnya. Seseorang ini kalau provokasi melarang untuk memilih calon tertentu, ini ada unsur pidananya juga. Gitu. Berarti boleh ikut kampanye berarti Pak ya? Dia boleh karena tidak diatur dalam undang-undang pemilihan dan undang-undang lain. Kalau jero bendesa adat, kalau Probekel dan ASN kan diatur undang-undang lain. Dan juga diatur undang-undang 10 2016 di pasal 70 dan 71. Bawaslu Tabanan menghimbau bendesa adat di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan dan kepala adat untuk menjaga sikap dan tidak menjadi aktor dalam memprovokasi masyarakat selama masa kampanye berlangsung. Bawaslu kembali mengingatkan, pegawai negeri sipil, TNI Polri hingga kepala desa
dilarang berkampanye untuk pasangan calon kepala daerah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Badan Pengawas Pemilu Jemberana Sabtu 5 Oktober menerima laporan kasus perusakan alat peraga kampanye milik salah satu pasangan calon pada Pilkada serentak. Salah seorang warga datang ke kantor Bawaslu Jemberana dengan membawa bukti sobekan spanduk dan baliho milik pasangan calon nomor urut 1 Inengat Tambe dan Imade Swardana. Menurut pelapor, perusakan terjadi di Banjar Petanahan, Desa Batu Agung, Kecamatan Jemberana. Dua alat peraga kampanye milik pasangan ini hilang dan hanya menyisakan sobekan spanduk. Laporan diterima Koordinator Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Jemberana, Pandemade Adi Mulyawan. Kemarin kita tanggal 5 Oktober telah menerima laporan dari salah seorang warga salah satu desa di Kecamatan Jemberana yang melaporkan pengerusakan alat peraga kampanye, yaitu 2 buah spanduk dan 4 banner. Nah, spanduknya dicopot, hanya menyisakan kurang lebih 40 cm, sementara banner yang terpasang di lokasi yang sama itu dirobohkan. Bawaslu Jemberana memiliki waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebelum memutuskan kasus ini lebih lanjut. Sesuai peraturan, pelaku perusakan alat peraga kampanye bisa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Bawaslu meminta kasus ini menjadi perhatian serius semua pihak karena bisa mengganggu pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.